Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW sebagai umat akhir zaman dan suri tauladan bagi kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu pembahasan mengenai kitab Tauhid ala min adillati matnil ghayah wa targhib. Kita membahas tentang dalil-dalil fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengarang kitab Takrib ini adalah Imam Abu Syuja. Imam Abu Syuja yaitu Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani radhiyallahu anhu. Beliau mengapa kok mengarang kitab ini, kitab Takrib? Maka beliau mengatakan bahwasanya sebagian daripada teman-teman beliau, teman akrab beliau meminta untuk beliau menulis kitab ringkas mengenai fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka beliau pun menulis untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kali nanti kita akan membahas mengenai kitab Thaharah, kitab mengenai persucian. Bagaimana sih cara bersuci? Apa sih hukum-hukum bersuci? Air apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci? Maka nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kitab Thaharah. Ini kita sistemnya adalah saya nanti membaca dan sedikit menjelaskan seperti itu. Al-miyahu, air allati yajuzu bihat tathiru sab'u miyahin. Air yang boleh digunakan untuk bersuci, yaitu wudu atau mandi junub. Itu ada 7 air. Ingat, air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah ada 7. Yang pertama, ma'us sama'i, air langit. Apa itu air langit? Air hujan. Maka apabila kita ingin bersuci, di situ ada air hujan, maka boleh kita gunakan. Kemudian wa ma'ul bahri, ada air laut. Air laut meskipun asin, tapi boleh. Dan itu bisa mensucikan apabila kita ingin bersuci, ingin wudhu atau ingin mandi junub, itu bisa disucikan. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Yang pertama tadi air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat ma'ul bi'ri. Ma'ul bi'ri itu adalah air sumur. Air sumur, maka itu boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian wa ma'ul aini, air mata air, air yang bersumber dari tanah juga. Yang bedanya dia ini, kalau air sumur emang dibuatin sumur, kalau air mata air enggak, memang alami, dia ini sudah ada, tidak dibuat sumur lagi. Kemudian ma'us salju, ma'us salji, yang ke-6 itu air salju. Maka apabila seseorang di daerah kutub ingin bersuci, maka boleh dia menggunakan air salju apabila saljunya itu telah dicairkan. Kalau enggak dicairkan, kalau dia masih keras, tidak bisa untuk mandi atau tidak bisa untuk kita bersuci karena kan keras. Kemudian yang ke-7 ma'ul barodi. Ma'ul barodi, ada sebagian yang mengatakan ma'ul barodi ini air embun. Maka ulama mengatakan sebenarnya ma'ul barodi ini bukan air embun. Tapi kalau ma'us salji, gini. Ma'us salji, dia ini dari atas, dia masih cair. Kemudian turun ke bumi, dia ini menjadi beku. Itu namanya air salju. Tapi kalau ma'ul barodi, ini sebaliknya. Ketika dia di atas beku, kemudian turun ke bumi mencair. Itu namanya ma'ul barodi. Kalau kita sebutkan di sini, ma'ul barodi ini kayak hujan batu es. Nah, hujan batu es itu
itu namanya ma'ul barad. Hujan batu es. Kalau misalnya ada badai dan selainnya, ada batu es turun, itu namanya barad. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah 7 perkara atau 7 air yang bisa digunakan untuk bersuci. Misal, kalau apabila ada selain air tersebut, misalnya air kelapa, apakah boleh digunakan? Maka dia ini tidak bisa digunakan karena bukan termasuk 7 dari air tersebut. Maka ulama-ulama menyimpulkan bahwasanya 7 air tersebut bisa diringkas dengan apa saja yang keluar dari bumi, air apa saja yang keluar dari bumi, dan air apa saja yang turun daripada langit. Dalil daripada kesucian air tersebut apa? Maka dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bih. Nah, ini adalah dalil daripada kesucian air tersebut, yaitu dari surah Al-Anfal ayat 11. Surah Al-Anfal ayat 11. Kemudian hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Seseorang telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, dia mengatakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna narkamul bahra." Sesungguhnya kami menaik di atas kapal, kami mengendarai kapal. Kami naik di atas kapal. Wa nahmilu ma'anal qalil minal ma', kami membawa sedikit daripada air. Fa in tawadda'na bihi atashna. Apabila kami minum dari air tersebut, maka kami akan kehausan, kata sahabat radhiyallahu anhum. Afatawadda'u bima'il bahri, maka apakah kami boleh untuk wudu menggunakan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatu. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, air laut itu adalah halal, boleh suci digunakan airnya, dan halal juga bangkainya. Rawahul khamsah wa qala Tirmidzi hadza hadisun hasanun sahih. Imam Tirmidzi mengatakan ini hadis hasan sahih. Maka dari hadis ini menyebutkan bahwasanya air laut itu adalah suci dan mensucikan. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tadi air-air yang bisa digunakan untuk bersuci dan dalil-dalilnya. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai macam-macam air. Ini kan tadi sudah ada 7. Ini ada 7 ini airnya nih. Kemudian dibagi lagi. Airnya ini menjadi 4 bagian. Ada tahirun mutahhir, kemudian tahirun mutahhir makruh, tahirun ghairu mutahhir, ada air najis. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semua yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah melalui kedaifan saya sendiri. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.